Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyebutkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya sebuah ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, menetapkan rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Dan yang terakhir, kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah 120 hari di dalam kandungan, maka ditetapkanlah rezeki, ajal, amal, dan kecelakaannya atau kebahagiaannya. Ajal dan rezeki selalu berdampingan. Terputus rezekinya, tibalah ajalnya.
tidak perlu kita khawatirkan bahwa rezeki dan ajal itu tidak akan pernah tertukar. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la ta'aytu khiruna sa'atan wa la yasiddu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Kementerian Agama bahwa ayat ini menjelaskan tiap-tiap umat atau bangsa itu ada ketentuan yang disebut ajalnya, yaitu batas waktu tertentu untuk maju atau mundur, jaya atau hancur. Yang menentukan ialah Allah sesuai dengan sunnahnya dan kehendaknya. Maka jika telah tiba waktunya, maka terputuslah segala urusan dengan dunia. Ketika ajal tiba, tidak dapat ditunda atau dimajukan walaupun sesaat. Maka itulah ketika kematian mendatangi kita, jasad kita akan busuk dan hancur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian yang melanda kita tidaklah membuat dunia ini bersedih. Alam tidak akan berhenti berputar dan perekonomian tidaklah akan hancur. Semua tetap berjalan seperti biasanya. Namun, akibat kematian yang melanda kita mengakibatkan beralihnya kepemilikan yang semula milik kita akan berpindah menjadi milik orang lain. Harta kita akan berpindah tangan kepada ahli waris dan pekerjaan serta jabatan yang kita miliki akan digantikan oleh orang lain. Sementara kita akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban atas segala amal kita hingga yang terkecil. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita jangan pernah tertipu oleh kehidupan di dunia ini. Tidak ada satupun yang kekal dalam kehidupan ini. Semua merupakan senda gurau, permainan dan tipu daya belaka. Dan apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang menengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 36. Yang artinya, sesungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita siapkan untuk menghadapi hal ini? Ini adalah merupakan kenyataan yang bakal terjadi pada setiap diri kita dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mesti menjadi perhatian serta renungan bagi kita semua. Sudahkah kita cek semua ibadah kita? Jangan sampai ibadah kita selama ini menjadi sia-sia. Sudahkah kita cek semua amal soleh dan sedekah kita? Dan sudahkah kita mengintrospeksi diri dan kelakuan kita? Semoga kita semua selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan selamat di akhirat nanti. Namun jika tidak, maka ingatlah terhadap peringatan yang Allah sampaikan kepada kita dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akuna minal jahilin." Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda pemberianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh." Maka seketika itu keluarlah perkataan-perkataan mereka yang menyesal. "Ya Allah, jika Engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah." Maka sebelum perkataan-perkataan penyesalan itu sampai kepada kita, maka mari manfaatkan waktu yang masih diberi untuk senantiasa bertaubat, beribadah, dan melakukan kebaikan sebelum ajal datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.